Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini ucapan disampaikan khusus untuk anak Anda, Kemas Muhammad Amin bin Kemas Muhammad Abdullah bin Kemas Usman Akib, yang hari Sabtu besok tanggal 6 Juni 2020 yang akan melaksanakan akad nikah. Ini ucapan khusus untuk Ananda Amin, mengujuk minta maaf tidak pacak melok ke Tanjung Ning ya, tidak pacak menghadiri pernikahan Amin. Itu adalah fase yang bersejarah dalam hidup Amin, yaitu salah satu fase penting ya yaitu pernikahan. Tapi mengujuk minta maaf ya, tidak pacak hadir. Mengujuk cuma pacak ngirim doa. Kalau doa itu sama baik, jauh maupun parak sama baik. Nah, mengujuk pengen menyampaikan doa sebagaimana doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, yaitu barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'akuma fi khair. Semoga Allah berikan padamu keberkahan dan Allah berkahkan untukmu, dan Allah kumpulkan kalian berdua dalam kebaikan. Ini adalah doa yang Rasulullah ajarkan, yang hendaknya kita sampaikan setiap kali ada siapapun yang melaksanakan nikah maupun pengantin. Maka doanya itu adalah doa ini. Inti doa ini adalah berkah. Berkah itu artinya bertambah kebaikan. Jadi kalau masih bujang, semayangnya dewean, labe bini, semayangnya berdua berjamaah. Yang kalau masih bujang, jarang-jarang semayang tahajud, labe bini rajin tahajud. Dibangun ke bininya atau lakinya bangunkan bininya berdua semayang tahajud. Itu namanya bertambah kebaikan. Jadi kalau kita masih bujang, kebaikannya baru sedikit, labu bini berkeluarga, kebaikannya tambah banyak. Nah, itu berkah. Keluarga yang baca itulah yang kita harapkan berkah. Dalam Al-Quran disebut sakinah, mawaddah, warahmah. Sakinah tambah ketenangan, mawaddah bertambah cinta, mawaddah, sakinah, mawaddah, warahmah, dan saling mencintai, saling mengasihi. Berkah lah punya anak kage, anaknya insya Allah anak-anak yang soleh dan soleha. Kita walaupun pengantin baru, pengantin lama, pengen keluarga kita itu berkah, segala-galanya berkah. Nah, macam mana supaya keluarga kita itu pacak berkah? Nah, ini ajaran Rasulullah SAW. Kata Rasulullah, ini penting, ini dasar kita, keluarga kita kalau nak melaksanakan nikah, yang pertama itu niat. Nah, ini Ananda Amin pasang niat bahwa nikah itu ibadah. Nah, setiap ibadah harus jelas ibadah untuk siapa. Jadi nikah itu ibadah yang paling panjang. Jadi kita menikah untuk melaksanakan sunnah Nabi, yaitu ibadah karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai kita salah niat, karena niat ini penting. Dari niat inilah kayak macam mana keluarga kita pacak kita bina, macam mana keluarga kita dari niat awal ya. Niat beribadah. Sebab kata Rasulullah, an-nikah sunnati, faman ghariba an sunnati falaisa minni. Nikah itu sunnahku, kata Rasulullah. Siapa tidak senang dengan sunnahku, tidak senang nikah. Kalau senang mungkin tidak kati uang tidak senang nikah ya. Tapi salah niat. Nikahnya bukan karena ibadah. Nikah cuma untuk senang-senang. Nah, apalagi na'udzubillah kalau niatnya nikah untuk nyakiti hati wong ya kan. Berebut pacar. Akhirnya kalau aku tidak dapat jangan sebut nama aku. Nah, akhirnya nikah karena balas dendam misalnya, itu salah niat, na'udzubillah. Nah, ini kita beribadah, kita nikah ini dapat pahala. Nah, pahala terus panjang kita nikah, selama kita berkasih sayang, nikah itu pahalanya ngalir terus.
niat menikah untuk ibadah karena Allah Subhanahu wa taala. Itu yang paling penting, itu yang pertama. Yang kedua, kata Rasulullah, khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik kamu adalah orang yang baik dengan keluarganya. Aku, kata Rasulullah, aku orang yang paling baik terhadap keluarga aku. Jadi kalau nak nyingok wong baik, kata Rasulullah, jangan jingok dia baik dengan wong di masjid, dia baik dengan wong di musola, dia baik dengan wong di pasar, dia baik dengan wong tetanggonya dinjoi duit. Bukan itu. Wong yang baik itu adalah wong yang baik dengan keluarganya. Kalau wong tuh baik dengan keluarganya, dengan bininya, dengan lakinya, dengan anak-anaknya, nah itulah wong baik. Sebab banyak wong tuh baik di luar, sama bininya jahat, sama anak-anaknya kasar. Nanyok dikit plang. Nggak boleh anaknya nanyo. Kau ini nggak usah nyenyesigo. Lah, udah kecil itu biasa nanyo itu nanyo ini. Anaknya nanyo plang. Jangan nyenyesigo, banyak yang pertanyaan. Dah diem-diem be. Nah, tanda wong tuh baik kalau dia baik sama dua laki bini, baik dengan anak-anaknya. Itulah kata Rasulullah, berbaik-baiklah dengan keluarga. Wong yang baik itu bukti dia bahwa dia baik dengan keluarganya. Ya. Nah, yang ketiga, kalau pacar kita sebagai laki nih ananda amin, jadilah suami yang romantis. Karena Rasulullah itu romantis, Rasulullah itu. Kalau minum sikok gelas, Rasulullah cari dari bekas bibirnya Aisyah. Dari gelas itu dijenguk oleh Rasulullah, oh bibirnya di sini tadi minum. Bekas minumnya Aisyah, disitulah Rasulullah minum. Jadi bukan cuma satu gelas, tapi sikok tempat bibir, tempat minumnya dari sebelah mana, sebelah situlah Rasulullah minum. Makan satu piring, tidur sebantal. Tidur sikok selimut sering Rasulullah. Satu sikok selimut berdua. Nah, itulah menunjukkan Rasulullah itu romantis. Apa pegawai bininya di rumah dilewangi. Nah, kalau bini itu misalnya nyuci baju, biarlah yang jemur biarlah aku. Nah, jadi suami yang romantis. Nah, bini juga harus paham ini masalah suami itu fungsi utama suami. Nah, ini penting nih bagi kamu ya, dulur-dulur baik yang masih gadis maupun laki. Ini penting nih dipahami nih. Masalah fungsi suami. Biasanya fungsi suami itu taunya bini itu dia itu enggak ngejuk aku makan, enggak ngejuk duit. Nah, bukan masalah duit baik. Yang paling penting kata Rasulullah, bini itu harus ngerti fungsi suami adalah benteng untuk masuk surga. Nah, betina tuh lemaknya nak masuk surga. Dia walaupun banyak dosa, sikok be syaratnya. Ridho suami. Kalau suami ridho, walaupun dia banyak dosa, diampuni sama Allah. Masuklah ke surga. Dari pintu mana baik kamu nak milih, pilihlah. Pintu surga itu ada pintu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 pintu tuh terbuka. Kalau tinggal milih be kamu tuh nak masuk dari pintu mana. Itu bini kalau sudah dapat ridho suami. Alang kelemaknya, oi kamu bini-bini pengantin baru, pengantin anyar, pengantin bari, pengantin lamo. Kalau paham suami itu minta irido, apalagi menjelang meninggal. Ada kawan aku lah sakit lamo, katanya kak, katanya kau tuh lama tidak begawi, kesian cuma nunggu aku. Sudahlah begawi lah sano. Kata lakinya, mak mana aku nak begawi? Aku begawi gak konsentrasi juga. Nyingok kau sakit macam ini, siapa yang ngurus? Sudahlah, aku minta sama adik aku ngurus aku. Kakak tuh begawilah. Lakinya begawi ke Jakarta. Dia tinggal di Surabaya. Akhirnya karena dipaksa-paksa sama bininya, udahlah. Dari Surabaya berangkatlah lakinya ke Jakarta. Belum sampai sebulan di Jakarta.
Tahu-tahu ditelepon sama bininya. Kak, aku udah kuat lagi, Kak. Aku udah kuat lagi. Aku minta maaf. Aku minta ridho. Kakak ikhlas dak kalau aku pergi duluan? Lah, kau nih ngapa ngomong macam ini, kata lakinya. Aku udah kuat lagi, Kak. Becaknya aku tidak lama lagi. Aku cuma minta sikok, Kak. Ridho ya aku, Kak. Minta ridho suami, Kak. Apa kata suaminya? Sejak kita nikah, Dek, katanya, aku ini selalu ridho sama kau. Apalagi saat ini, aku ridho. Seluruh hidup kita berdua, aku ridho. Aku ridhoi kau. Apa kata bininya? Alhamdulillah, Kak. La ilaha illallah. Ngucap la ilaha illallah, udah kati suaranya lagi. Halo, dek. Sudah meninggal. Rupanya bininya tadi itu menjelang nazak sempat telepon lakinya minta ridho. Ya Allah. Kata suaminya, aku ridho. Langsung bini nyebut la ilaha illallah. Langsung habis nyawanya. Itu ahli surga pasti. Walaupun dosanya banyak, dosa apa baik kalau sudah dapat ridho suami, udah pasti surga. Rasulullah yang ngomong. Makanya jangan sampai rumah tangga kita walaupun ya dak karu-karuan, jangan sampai cerai. Sebab kita kalau misalnya dak katik laki, dak katik yang wong pacak masukkan kita ke surga. Nah, istilahnya itu laki kita tuh tameng. Kita banyak dosa, sikok yang paling penting. Carilah ridho suami. Kalau pacak setiap hari kita menjelang tidur tanyoi. Ada wong nanya dengan ustad. Katanya, Ustad, aku tak kuat lagi. Tak kuat apa, Bu? Aku nak minta cerai dengan laki aku, Ustad. Lah, ngapo ibu minta cerai dengan laki? Banyak wong mencari laki, Bu. Kemana-mana mencari laki, tak dapet. Ibu lah punya laki, ngapo minta cerai? Aku lah tak kuat, Ustad. Laki aku tuh tidur tuh lah gawinya. Lah, kata Ustad, berarti dia begawi. Begawi apa? Gawinya tidur tuh lah di rumah, ngorok. Lah ibu ngomong dia gawinya tidur tuh lah, berarti dia begawi. Nganggur, Ustad. Dia tuh tidur tuh lah di rumah. Lah berarti jangan diomong ke gawinya tidur tuh lah. Kalau gawinya tidur tuh lah berarti dia begawi. Berarti dia tuh setiap hari cuma tidur tuh lah di rumah, bukan begawi. Iya, Ustad, aku salah ngomong. Nah, jadi maksud ibu karena dia tidak begawi, tidur tuh lah ibu minta cerai. Iya, Ustad, aku lapayam ada ya aku ngunjuk makan laki, katanya. Apa kata Ustad? Ibu nih salah. Ibu lah punya laki minta cerai. Salah, Bu. Lah, daripada tidak begawi, Ustad, tidur tuh lah molor di rumah. Kata Ustad, laki itu bukan fungsi utamanya bukan cari duit, Bu. Lah jadi apa, Ustad? Dia tuh tameng ibu masuk surga. Kalau ibu dapat ridho dia, ibu masuk surga, gampang masuk surga. Lah, jadi aku salah, Ustad? Tidak salah, tidak. Laki itu wajib nunjuk makan istri, bener. Tapi bagi ibu, kalau ibu yang kebetulan begawi mencari duit, ibu nunjuk makan laki, itu sedekah, pahalanya besar, Bu, besar. Tapi jangan cuma gara-gara dia tidak begawi, ibu minta cerai. Ibu harus bersyukur punya laki. Berapa banyak orang tidak punya laki. Jadi apa aku harus lakukan, Ustadz? Dah, mak ini baik. Aku unjuk tugas ibu seminggu. Galak ada? Seminggu, Ustaz. Iya. Apa tugasnya? Setiap menjelang tidur, ibu tanya dengan laki ibu. Kak, kakak tuh ridho tak dengan aku, Kak? Ya, ridho aku. Berapa persen ridhonya kakak tuh? 50%. Kalau dia belum menjawab 100%, ibu tanyoi.
Kak, macam mana lah caranya aku minta ridho kau 100%. Kalau katanya, dah pijiti kaki aku, pijiti bu. Kalau katanya, buat ke aku kopi, buat ke. Apa baik? Pokoknya sampai dia, ya sudah aku ridho 100%. Kalau dia sudah ridho 100%, baru ibu tidur. Jangan sampai menjelang tidur selama seminggu ke depan, tidak dapat ridho suami 100%. Pijiti kakinya, uruti. Woyo tidak apa-apa bu. Walaupun ibu lah woyo mencari duit, woyo lagi mijiti, woyo pula membuat kopi. Udah. Pokoknya ini tugas. Gawe ke dulu. Siap Ustadz, aku gawe ke. Nah. Baru 2 hari, datang ke Ustadz lagi. Apa katanya? Ustadz, alhamdulillah Ustadz. Ternyata tugas itu luar biasa, nikmatnya. Nah, nikmatnya apa? Lah 2 hari ini, laki aku mencari gawe keliling kemana-mana. Tidak lagi becak biasa molor bayi di rumah. Tidak, dia metu. Semangat mencari gawe. Kalau pacak jangan seminggu Ustadz. Sampai seterusnya aku nak macam inilah tiap malam. Gak minta ridho suami. Aku jangankan dia sudah begawi. Belum begawi, dia lah mencari gawe keliling kemana-mana. Balik sampai surga. Aku lah senang. Nian. Aku nyingok semangat hidupnya tuh, hati aku senang Ustaz. Aku senang nyingok dia semangat hidup. Selama ini tidak kata semangat hidup, molor tuh lah gawinya di rumah. Nah, kalau ibu senang ya sudah, alhamdulillah kata Ustaz. Jadi ibu kalau pacak sampai ibu meninggal minta ridho suami setiap malam. 100% harus ibu dapatkan. Insya Allah kalau ibu dapat ridho suami, ibu meninggal, surga bu, surga. Dari pintu mana ibu nak pilih masuk, masuk. Nah ini kisah nyata. Mudah-mudahan kita berjuang dalam rumah tangga ini kan tak kati. Uang rumah tangga itu senang terus tak kati, susah terus tak kati. Ibarat gelombang, susah senang itu kita rasakan setiap hari, setiap minggu, setiap bulan, setiap tahun. Ya itulah roda, roda berputar. Saat kita susah, sabar. Saat senang, syukur. Nah, suami istri itu pahalanya banyak. Itulah ibadah yang paling panjang, yang paling lama. Nah, tapi resep Rasulullah nih yang terakhir. Resep Rasulullah itu jangan lupa doa. Jangan kita merasa hebat dewe. Aku mau masalah rumah tangga itu, aku nih pinter. Kalau uang tuh banyak nih cekcok rumah tangga. Rumah tangga kami hati yang cekcok. Hebat kami ini uang pintar galau. Nah itu sombong. Rumah tangga kita bisa tenang, tentrem, damai, sakinah, mawaddah, warohmah. Minta tolong sama Allah. Baca doa yang diajar Rasulullah. Rabbana hablana min azwajina wa zurriyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Doa itu yang kalau pacak setiap hari kita baca. Rabbana hablana min azwajina wa zurriyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, karuniakanlah pasangan kami dan anak keturunan kami penyejuk hati. Penyejuk hati. Bini nyingok laki sejuk. Laki nyingok bininya sejuk. 2 laki bini ini nyingok anak-anaknya, cucungnya, buyut cicit-cicitnya, sejuk hati. Di dunia kita merasakan sejuk, di akhirat dia akan lebih lagi. Nah ini pentingnya kita tahu dan paham tentang rumah tangga. Bahwa dalam Islam rumah tangga itu ibadah. Kalau dalam agama lain kita tidak tahu. Dalam Islam rumah tangga itu ibadah. Ya, melaksanakan sunnah Nabi. Karena itu kita meloklah petunjuk Nabi macam mana Nabi berumah tangga. Nabi berumah tangga, bininya Nabi, bininya Rasulullah itu banyak. Ada yang sudah tua, sudah nenek-nenek. Ada yang sedang, ada yang masih kecil. Seluruh umur bini-bininya Nabi, seluruhnya bahagia dengan hidup dengan Nabi. Nah itu Nabi contohkan. Kalau umatnya ada yang punya bini yang sudah tua, caranya mak mano.
Kalau punya bini yang masih muda, caranya mak mano? Rasulullah itu rumah tangganya tenang, tentram. 11 bininya kate yang mengeluh, ay nyesel belaki dengan Rasulullah. Dah kati seluruhnya senang, tentram, damai, sakinah, mawaddah, warahmah. Mudah-mudahan Allah juga menjadikan keluarga anak anda Kemas Muhammad Amin keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Amin ya rabbal alamin. Nabi kurang mohon maaf. Mudah-mudahan acara Nanda Amin lancar, dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kagetnya dapat anak-anak yang soleh dan solehah. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah wal afwa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.